Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya. Pada kuliah hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai tujuan dari konseling. Baik, yang pertama, tujuan konseling. Apa itu konseling? Yang itu dulu yang perlu kita ketahui ya. Konseling adalah aktivitas profesional yang dilakukan oleh seorang konselor, dalam hal ini pekerja sosial, untuk menggali masalah konseli atau klien, dan tujuannya adalah untuk mencari solusi. Nah, secara umum seperti yang saya katakan tadi, tujuan dari konseling adalah untuk mencari solusi dari permasalahan klien ya. Sekali lagi, konseling adalah aktivitas profesional yang berupa komunikasi antara konselor, orang yang memberikan konseling, dengan konseli, orang yang menjalani proses konseling, orang yang membutuhkan atau orang yang memiliki masalah, dengan tujuan umumnya adalah mencari solusi dari permasalahan konseli atau klien. Nah, namun demikian, kalau kita ingin menelisik lebih jauh, sebenarnya tujuan konseling itu ada banyak. Silahkan teman-teman bisa cek dari tugas yang telah saya berikan minggu lalu. Ada banyak sekali dari daftar yang teman-teman buat itu terkait dengan tujuan konseling. Baik, di sini saya juga telah membuat daftar mengenai tujuan konseling itu. Yang pertama adalah pastinya tujuan konseling untuk mendengarkan klien ya. Yang kedua, meringankan beban psikologis dari klien. Nah, dua hal ini harus kita garis bawahi, dan biasanya tujuan awal konseling itu adalah untuk mendengarkan. Klien itu ingin didengarkan masalahnya dan untuk diringankan beban psikologisnya. Jadi jangan buru-buru memberikan solusi, karena tidak semua klien itu meminta solusi dari permasalahannya. Kalau teman-teman pernah ya, dan saya yakin pastinya pernah melakukan seperti memberi nasihat, atau di sisi lain teman-teman pernah curhat kepada teman yang lain, kepada teman dekat, kepada sahabat dan lain sebagainya. Tujuan pertama kali seringkali tidak untuk memberi nasihat, bahkan kalau diberi nasihat mungkin teman-teman marah gitu ya, karena teman-teman tujuannya ya cuma ingin agar plong aja gitu. Karena di sini yang harus kita garis bawahi bahwa tujuan awal dan seringkali yang dilakukan oleh seorang klien itu adalah untuk didengarkan dan diringankan beban psikologisnya. Ada dua itu. Nah, yang ketiga adalah untuk memberikan dukungan atau motivasi atau bimbingan. Yang keempat, ventilasi. Jadi klien itu ingin mengeluarkan pikiran-pikiran yang negatif gitu ya, atau melakukan validasi. Jadi ventilasi dan validasi. Kalau validasi itu dia ingin pengalaman atau perasaannya itu dianggap valid, dibenarkan ya. Jadi nah, di sini seorang konselor memang tugasnya adalah melakukan ventilasi tadi ya, mengeluarkan amarah-amarah, emosi negatif, sekaligus memvalidasi. Jadi membenarkan dalam tanda petik apa yang dialami klien. Nah, di sini juga penting untuk kita perhatikan. Jadi memvalidasi bukan berarti seorang konselor itu membenarkan dengan apa yang dilakukan klien ya. Misalnya klien itu marah-marah, klien itu cemburu, membabi buta, terus kita benarkan tidak, kita tidak membenarkan apa yang dilakukan, tetapi membenarkan apa yang dia alami. Bahwa dia cemburu ya memang dia cemburu gitu kan, bahwa dia marah ya memang benar marah, tapi bukan berarti itu betul atau salah ya, tapi membenarkan apa yang dirasakan, karena perasaan seseorang itu ya memang tidak bisa disalahkan. Nah, kemudian mengedukasi, jadi memberikan informasi-informasi yang kaitannya untuk memberikan informasi ataupun mendidik seperti itu. Nah, kemudian melakukan perubahan perilaku. Nah, ini termasuk tujuan yang sulit ya, dan tapi tidak semua konseling harus sampai merubah perilaku. Jadi mungkin dari yang sebelumnya klien itu marah atau malas gitu ya, dia ingin berubah. Jadi bukan hanya dia ingin menceritakan masalahnya tadi ya, atau ingin dibenarkan perasaannya, tetapi dia ingin untuk dirubah perilakunya. Nah, ini biasanya ada skill tertentu seorang konselor sehingga bisa melakukan hal ini. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan kapasitas klien dalam memecahkan masalah. Nah,
jadi ini tujuan yang sudah cukup tinggi ya. Maksudnya kalau tujuan awal kan mendengarkan, meringankan beban psikologis, memberikan dukungan, motivasi, tetapi ini tujuan yang lebih advance seperti itu, tujuan yang lebih lanjut. Nah, kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan konsep diri positif. Yang kesembilan, mencari alternatif solusi atau memecahkan masalah. Nah, dengan demikian di situ teman-teman bisa tadi menyimak ya bahwa tujuan konseling sekali lagi tidak semata-mata untuk mendengarkan klien ya, meringankan beban psikologis, tetapi juga memberikan dukungan, motivasi, bimbingan, melakukan ventilasi dari perasaan-perasaan dia negatif, emosi negatif dikeluarkan, dan kita melakukan validasi ya, validasi membenarkan perasaan dan pengalaman dia, kemudian melakukan edukasi, kemudian perubahan perilaku, meningkatkan kapasitas klien untuk memecahkan masalah ya. Jadi kita hanya memberikan alternatif biar kliennya sendiri yang memecahkan masalah, kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan konsep diri positif, dan mencari alternatif solusi untuk memecahkan masalah klien bersama-sama dengan klien seperti itu. Terima kasih.